Cek 1313123. Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction mingguan kita. Dan sepertinya abang-abang bayangan sih bakal jadi konten reaction mingguan kita ya. Mungkin. Nah, kali ini gue bakal nonton Shadow Garden episode 4. Ini bakal jadi awal dari arc John Smith. Iya kan, namanya John Smith kan. Setelah kemarin kan arc Lawless City udah kelar. Prediksinya tuh season 2 ini bakal 3 arc doang. Lawless City, John Smith, sama pernikahannya Anu lah. Seingat gua, pernikahan Anu tuh pendek. Jadi kemungkinan John Smith nih yang bakal dipanjangin. Kalau misalnya John Smith ini dipanjangin, kemungkinan besar bakal slow pace nih cerita di episode 4, 5, 6 lah. Bakal seru lagi, palingan agak jauh mungkin di 6 atau 7 baru 8 bahkan mungkin ya, baru seru lagi. Apakah benar atau tidak gue nggak tahu, gue belum nonton soalnya. Ya udahlah ya, sampai jumpa setelah gue selesai nonton Shadow Garden episode 4 guys. Bye bye. Mitsugoshi tuh tokonya siapa lagi gue lupa tuh. Beta kah siapa lah namanya. Beta kan yang putih, Alpha yang gue lupa lah, bodo amat. Belum 1 menit sudah ada yang bergoyang. Orang kebelah tidak disensor loh. Iya loh, itu penjahatnya kebelah loh badannya tuh. Coba overall juga kayak gini kah sadisnya. Animenya itu terlalu baik. Bagian-bagian begini jarang dilihatin. Malah Shadow Garden yang lebih banyak fanservice-nya, justru scene brutalnya lebih banyak daripada Overlord. Padahal secara tone kan harusnya lebih serius Overlord ya. Harusnya scene-scene brutalnya lebih banyak lah. Malah Shadow Garden. Gue capek sumpah lihat dua orang ini nih, dua bocah ini nih. Mereka berdua tuh literally dibikin cuma sebagai karakter tolol doang. Tidak ada gunanya selain itu. Ya ilah, bisa-bisanya ada orang beli baju tidak nyadar kalau baju itu ditempel. Bodoh sekali Ale. Sudah SMA baru tolol. Ada orang beli baju tidak sadar pak kalau ada plakban di bajunya. Tolol. Berotak dongo, betul sekali. Satu hal yang menarik dari Shadow Garden ya, karena tanpa sadar pengaruhnya Shadow Garden tuh sampai mengubah kebudayaan dunia loh. Kalau nggak salah kan yang bikin kereta segala macam kan itu ya, gue lupa lagi namanya. Gue nggak hafal nama-namanya. Yang di kepala gue Overlord soalnya kalau Alpha Chizudeta gitu. Siapalah itu yang cewek bocil tuh, cewek pintar tuh yang dari Shadow Garden. Itu kan yang bikin kereta segala macam kan. Baru yang bikin baju segala macam nih, berarti siapa ini? Yang punya toko tuh. Siapa? Gamma. Itu yang keren sih dari anime ini ya, Shadow Garden. Berbanding terbalik sama Overlord. Kalau Overlord tuh namanya barang-barang begini tuh nggak mau disebar sama Ainz. Istilahnya tuh Ainz pengen monopoli lah. Sedangkan kalau Shadow Garden kebalik mah, ini malah disebar semua barang-barang begini. Ini uang kertas disebar sama Shadow Garden kan kalau tidak salah. Siapa? Mitsugoshi. Oh, ini sampai ada 2 uang kertas. Bentar, gue baru nyadar mereka bikin mata uang terus mukanya siapa ini yang dipakai model. Oh, di sini gue nyadar satu detail ya. Dari sini aja udah kelihatan nih perbedaan antara uang yang dibikin sama Mitsugoshi sama bukan. Dari kualitas kertas saja, buatannya Mitsugoshi alias Shadow Garden tuh jauh lebih bagus, Pak. Perhatikan aja tuh pinggir-pinggirnya, rapi sekali dibandingkan kertas buatannya siapa lah ini. Kayak dipotong pakai gunting yang tumpul, makanya tidak rapi. Sama satu lagi, cetakannya tuh jauh banget Pak bedanya. Uang yang di atas tuh betul-betul kayak uang asli cetakannya, sedangkan di bawah tuh kayak karcis taman hiburan yang biasanya warna pink atau warna hijau. Nah itu di print pakai kertas HVS ini. Cuma harusnya masalah lah kalau ada 2 mata uang beredar secara bersamaan ya. Oh, ini dibahas sama cetakannya sangat berantakan, desainnya pun simple. Super Elite Agent. Oh, ini dibahas nih tentang emas sama uang kertas. Gimana cara ngejelasinnya? Jadi sebenarnya bank tuh nyimpan emas juga. Gimana bahasanya ya? Emas tuh jadi kayak patokan berapa banyak uang kertas yang bisa dicetak. Nah, ini satu hal yang terjadi nih kalau cetak uang kertas terlalu banyak, inflasi. Jadi nilai uang kertas mulai menurun karena terlalu banyak yang beredar di pasar. Suaranya kayak Ainz begini loh. Waktu dia ngomong ke sini nih, si cewek rubah rambut putih. Apa kau benar-benar berpikir seperti itu? Ini cara ngelesnya Ainz sih. Iya benar yang itu. Yakin? Bukan yang itu. Masa yang itu. Cara ngelesnya Ainz. Cara ngeles yang bikin orang jadi overthinking. Tuhan, mau berapa kali dipakai nih scene stasiun kereta? Ini juga cewek tidak ubah-ubah loh. Ini baru juga dia naik. Oh, dia emang nunggu di situ. Nah, bagusan begini nih, Delta pakai baju, tidak kayak tadi anjir. Sengaja sekali Delta tidak pakai baju. Ya, itu tadi Shadow Garden episode 4. Fanservice terus. Di awal kan fanservice, di akhir juga fanservice. Di awal kan fanservice si cewek tuh yang dirobek bajunya. Di ending tuh dikasih fanservice Delta. Di pertengahan kayaknya nggak ada fanservice deh. Ya, apa yang bisa dibahas ya? Intinya episode ini ngebahas awal mula konflik John Smith sama Mitsugoshi nanti.
Kan tadi Cheat ngejelasin tuh kalau niatnya dia tuh pengen ngehancurin Federasi Perdagangan sama Mitsugoshi. Baru setelah semuanya hancur dibangun ulang tuh. Mirip kayak caranya Sylvie kalau lo nonton Loki. Loki tuh pengen ngehancurin TVA, kalau itu udah hancur baru bangun ulang dari awal, bangun yang lebih bagus. Kayak gitu. Cuma masalahnya Cheat tuh nggak ngomong apa-apa ke Alpha. Jadi ya lo lihat nanti lah di episode kedepannya bakal dibikin kayak gimana. Storynya ekonomi banget. Iya, ngebahas soal uang sih sama pasar kan. Gue nggak terlalu ngeh sih sama bagaimana cara cerita berjalan di sini ya. Soalnya terlalu ekonomi. Kayaknya dibahas tuh cuma ekonomi dasar deh, tentang apa, produksi uang, uang palsu, sama cara kerja bank. Episode 4 ini termasuk episode iklan enggak sih? Soalnya di Twitter akun Twitter Shadow Garden jualan merch ternyata pakai logo di episode 4 ini. Logo apaan? Oh, logo yang tadi tuh di awal tuh, yang baju dipakai sama teman dongonya tuh. Gue sih no comment ya sama teman-teman dongonya. Beli baju kok tidak nyadar kalau ada plasternya. Kalau mau dibilang ya, tadi dijelasin Mitsugoshi kan ngejual barang yang jatuhnya murah atau gimana gitu, sampai akhirnya para pedagang di sekitarnya kena dampak dan mereka tuh pada banting harga biar bisa laku juga. Jadi mereka tuh diskon besar-besaran ngalahin Mitsugoshi diskonnya. Istilahnya tuh Mitsugoshi tuh perusak pasar lah. Wajar sih kalau dibenci. Anggap aja gini, Mitsugoshi itu TikTok, baru pedagang-pedagang yang jualan diskon tuh kayak pedagang di Tanah Abang. Mereka tuh pengen ngebuat Mitsugoshi tutup biar mereka bisa kembali sejahtera seperti sebelumnya. Sama lah kayak kasusnya pedagang di Tanah Abang sama TikTok kan. Ternyata kan kenyataannya tidak seindah itu dan tidak semudah itu. Meskipun Mitsugoshi sudah ditutup ataupun TikTok sudah ditutup kan bukan berarti toko yang lain auto bakal jadi rame. Cuma tindakan mereka tuh bisa sangat diwajarkan karena jelas mah Mitsugoshi tuh ngerusak pasar banget, Pak. Datang-datang jual barang bagus sama murah kan. Atau kalau kita pakai contoh yang lain, kasusnya tuh Mitsugoshi tuh kayak mie gacoan. Nah, itu cocok tuh. Mie gacoan kan banyak diprotes tuh sama masyarakat, terutama UMKM kan, karena merasa merusak UMKM gitu. Mirip tuh kasusnya Mitsugoshi sama pedagang di sekitarnya. Orang kreatif dan punya teknologi lebih canggih biasanya emang dibenci sama orang kuno zaman Brontosaurus. Masalahnya tuh di sini gap teknologi segala macam tuh terlalu jauh antara Mitsugoshi sama masyarakat biasa. Tidak bisa bersaing masalahnya. Mereka jelas mah dari segi produk segala macam kan. Tadi kan diliatin tuh, bahkan barang rusak pun harus tetap dibeli tuh sama mereka. Itu mau ngasih lihat kalau bahkan meskipun mereka di sini tanda kutip korban, tapi mereka juga licik. Jadi bisa diwajarkan kenapa mereka punya barang dagangan mereka tidak laku. Bahkan barang rusak pun harus dibayarkan. Kan tadi tuh teman dongonya Cheat kan ngomong tuh, ini alasan kenapa kau tidak bisa ngalahin Mitsugoshi. Gitu. Jadi selain mereka tuh kalah secara teknologi, kalah dari inovasi, ternyata ya mereka juga licik lah. Mirip-mirip tuh kayak itulah, kalau ada bule belanja di warung harganya dinaikin tuh sama yang punya warung. Baru sih penjaga warung tuh malah protes tuh ke minimarket. Ini gara-gara minimarket nih makanya dagangan gua tidak laku. Padahal mah kalau lu datang ke minimarket harganya jelas kan tidak mungkin dinaikin-naikin. Jadi ada faktor internal sama faktor eksternal yang ngebuat mereka sama-sama tidak laku. Waduh anjir, sejauh ini Pak pembahasan tentang Shadow Garden episode ini. Tadi juga tuh ngebahas tentang topik emas sama uang kertas tuh. Jadi bank itu nggak bisa asal ngecetak uang kertas semaunya, dan juga peredaran uang palsu tuh harus dihadang betul-betul, kalau tidak kacau Pak. Itu kan yang pengen dirusak sama Cheat tuh. Uang yang dikeluarkan sama Federasi Perdagangan itu tidak ada tanda yang mana uang asli sama tidak, apalagi cetakannya jelek. Itu perlu dicatat tuh, cetakan jelek ini ngebuat uangnya tuh gampang dipalsukan. Wah itu bisa rusak tuh langsung, jatuh banget mata uangnya kan. Kan di sini ada dua mata uang yang bersaing nih, mata uang Mitsugoshi sama mata uang Federasi Perdagangan. Nah rencananya Cheat saat ini kan pengen ngecetak uang palsu buat ngerusak mata uang yang dari Federasi Perdagangan kan. Kalau itu uang palsu tersebar, otomatis nilai tukarnya kan turun tuh gara-gara inflasi. Nah ini bisa ngebuat uangnya Mitsugoshi itu lebih kuat daripada uangnya Federasi Perdagangan. Jadi secara tidak langsung uang Federasi Perdagangan bakal ditinggalkan karena nilai mata uangnya sudah jatuh, sedangkan Mitsugoshi bakal dipakai karena ini yang paling stabil mata uangnya. Sejauh itu pusing Pak mikir kayak gini. Ekonomi banget ya. Begitu Bapak. Tadi juga dibahas tuh tentang bagaimana emas ternyata bisa digantikan dengan kertas. Hanya secari kertas yang kita print sendiri itu bisa setara dengan emas. Cheat pas ngomong super elite agent geli Pak, iya. Kelihatan banget bocah-bocah SOEG-nya tuh dari cara ngomong kayak gitunya. Katanya Dewa Anime mau bahas nih arc John Smith. Ya emang beliau sih suka bahas beginian ya di
channel admin Yaminya. Wajar sih kalau misalnya dia bakal bahas khusus arc John Smith nanti. Apakah pertarungan Alpha sama Cheat itu cuma settingan? Aduh, tuh spoiler sih, gue nggak bisa jelasin di sini. Kalau gue pakai analogi Overlord tuh pertarungannya Alpha sama Cheat tuh kayak pertarungannya Demiurge sama Momon. Jaldabot sama Momon lah, tapi tidak ada diskusi. Kalau Jaldabot sama Momon kan ada diskusi tuh. Kalau lu nonton Overlord Season 2 kan Jaldabot ketemu sama Momon, mereka kan sempat diskusi dulu, ini lu lagi ngapain segala macam. Oh, akhirnya Ainz ngerti tuh. Oh, oke lah, kita atur rencana sama-sama. Nah, pertarungannya Alpha sama John Smith itu kayak Momon sama Demiurge tapi tidak saling diskusi. Sama gue dapat feel-nya Ainz tadi itu di bagian yang si Cheat ngotot tuh. Jadi apa cuma segitu? Yakin cuma begitu? Itu Ainz banget tuh cara ngelesnya Ainz. Makin kesini makin banyak makin banyak hal yang gue rasa Shadowgaran tuh punya beberapa kemiripan sama Overlord. Kalau season 1 tuh tidak ada sama sekali yang pas gue nonton, oh ini mirip sama Overlord, tidak ada. Season 2 gue mulai merasa ada beberapa momen yang kayak Overlord. Sama kalau lu ngeh ya, kalimat-kalimat yang dipakai di Shadowgaran episode ini sih kalimat-kalimat klise. Contoh tadi tuh kayak si penjahat tuh siapa namanya? Gareth lah apalah segala macam tuh. Dia kan ngomong tuh, ya sudah utus satu orang itu tuh untuk melawan Mitsugoshi. Ternyata orang itu mati. Setelah itu kan dia dapat laporan kalau orang itu mati. Dia ngomong lagi nih, tidak masalah meskipun dia mati karena dia adalah yang paling lemah. Kita masih punya 3. Ya udah utus yang ketiga itu. Aduh, itu kalimat klise banget. Jadi orang pertama yang diutus tuh orang yang paling lemah tuh. Contoh Asep nih habis ngelawan iblis dan iblis itu kalah. Baru ketahuan tuh ternyata ada 7 dosa besar. Nah, iblis yang dilawan Asep tuh salah satu dari 7 dosa besar. Baru 6 dosa besar yang tersisa tuh ngomong, tidak apa-apa. Orang yang kalah itu adalah yang terlemah di antara kita bertujuh. Itu kalimat klise banget. Contoh di awal lagi tuh. Di awal tuh juga tipe-tipe kalimat yang klise tuh. Mereka lagi ngomongin orang, tapi cara mereka ngedeskripsikan orang tuh betul-betul kayak lagi bacot ya. Di awal kan dijelasin tuh backgroundnya siapa namanya Gareth kah? Siapa lah tuh yang pengusaha yang pengen nutupin Mitsugoshi tuh. Backstory-nya orang itu kan diceritakan dari obrolan si penjahat sama si cewek yang dirobek bajunya. Kalau lu perhatikan kalimatnya tuh tipe-tipe kalimat bacot tuh. Itu bukan kayak kalimat ngobrol. Tujuannya ya buat ngejelasin siapa namanya Gareth kah, Barret kah, apalah itulah. Getan kah, apalah itulah. Tidak penting itu, orang cuma numpang lewat juga, anda usah dihafal namanya lah. Oh iya, lupa lihat rating. Kita cek rating di My Enemy List. Sudah berapa ratingnya anime ini? 8,7. Tidak gerak, sama sekali tidak gerak. Tidak gerak, tidak naik dan tidak turun deh. Kayaknya bakal stay di 8,7 terus nih. Kecuali episode terakhir tiba-tiba bagus banget, ini mungkin bisa 8,9. 9 sih kayaknya berat banget ya tembus 9 ini anime. Janganlah malah. Shadowgaran bisa tembus 9 tuh ajaib banget loh. 8,7 udah cukup lah. 8,9 menurut gua paling tinggi. Ya, gimana pendapat kalian soal Shadowgaran episode 4? Bagus atau tidak? Tulis aja kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di minggu depan. Sampai jumpa di Shadowgaran episode 5. Bye bye guys.